membuka secara resmi kegiatan pelatihan fasilitator pendidikan politik bagi warga gereja dari Badan Pekerja Sinode oleh Wakil Ketua 2 Pendeta Gustav M. Butoy, Magister Teologi. Kepada Bapak disilahkan. Shalom, Ketua Umum PGI yang saya hormati, angkatan dan Tuhan berkati berpanjang. Yang saya hormati Kakak Darolo, Ketua PGI Wilayah Papua, bersama tim PGI yang datang melihat kami di Papua, yang datang hendak mendampingi kami memberikan arahan dalam rangka pesta demokrasi di Republik Indonesia. Yang saya hormati teman-teman anggota Badan Pekerja Sinode dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Kakak Wakil Ketua 1, Kakak anggota DPS Wilayah 10, Kakak Kepala Sekretariat, istri saya, Wakil Ketua 2 Ibu Sarah yang berkenan dan menyempatkan diri hadir. Terima kasih untuk dukungan bagi kegiatan ini. Yang saya hormati para sekretaris departemen, kepala biro, kepala bidang, staf di lingkungan kantor Sinode GKI di Tanah Papua yang berkenan hadir dalam acara yang sangat penting. Yang saya hormati pimpinan klasis dan pekerja klasis, para ketua, sekretaris bendahara yang hadir atau yang mewakili badan pekerja klasis, peserta anggota jemaat, warga jemaat yang terlibat dalam kegiatan pelatihan fasilitator pendidikan politik bagi warga gereja. Salam damai memasuki pemilu bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar nanti saya kasih materi, jadi saya hati-hati sekali jangan sampai materi di situ saya kasih disambung. Ada 3 hal yang hendak saya sampaikan atas nama Badan Pekerja Sinode terkait dengan kegiatan ini. Pertama, kita bicara politik, itu bicara kepentingan. Kata kunci dari politik, kata kunci dari demokrasi adalah kepentingan. Di sini soalnya. Saya seorang warga jemaat, penatua. Kemudian saya masuk sebagai suatu partai yang akan menjadi kendaraan saya masuk lagi ke satu lembaga dari trias politika yang berlaku di sebuah negara. Pertanyaannya adalah, kau pergi sampai sana, kau mau kepentingan siapa yang kau mau bicara? Ini sesuatu yang sulit. Dia akan membawa jati diri, harga diri, martabat ke sana. Kepentingan siapa yang akan saudara bawa di sana? Kepentingan siapa yang akan saudara perjuangkan di sana? Itu hal pertama ya, itu hal pertama yang atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua kami titipkan. Untuk seluruh peserta pelatihan, selain melatih diri, kemudian akan juga melatih sahabat, teman, dan keluarga di sekitar, bahwa kita adalah agen kepentingan. Membutuhkan hati, membutuhkan gaya pikir, gaya pandang dari saya yang berdiri di sekian banyak kepentingan. Nasihat kami pakai berkat untuk kepentingan itu dengan baik. Hal yang kedua dari sambutan ini adalah
GKI di tanah Papua sejak awal sudah jalan di ranah itu. Ada 3 kali perjalanan GKI yang saya dapat menyampaikannya dalam bentuk perumpamaannya. Pertama sekali, kita ini punya sopir dan mobil untuk kendaraan politik ini. Kita yang mobil, kita yang sopir. Ketika gereja ini berdiri, kalau usah pilih, langsung kok jadi. Ya kata orangnya, ya langsung jadi gubernur, langsung jadi itu, jadi langsung. Kenapa? Kita mobil, kita sopir. Tapi dalam perjalanan, oh tidak, kita sopir, tapi itu rental dan kompak. Di mobil setelah ada, sopir saja. Domai bilang dari pusat, nanti GKI kursi 2, terus pilih GKI, sini 7 saja kau berangkat. Terus pilih-pilih. Hari ini, semua itu berubah. Sejarah membawa kita ke dalam sebuah perubahan kepentingan tadi. Pada mobil, pada sopir, dan semua jalan di jalan ini. Itu hal kedua ya. Kita adalah tetap pelayan Tuhan. Lambang GKI, lambang bagi masih pakai itu ada kapal layar dan salib itu. Ada yang coba-coba rubah dia jadi mobil dalam perjalanan GKI. Tapi saya katakan pada mereka, kita tetap paham. Yuk mobil nanti dalam perjalanan Jawantama kita pasti. Kita dalam pelayaran, bukan dalam perjalanan. Karena itu, saya sedikit merevisi ya subtema yang menjadi jiwa dari pelatihan ini. GKI di tanah Papua diputus menjadi gereja pembawa keadilan dan perdamaian dalam masyarakat dan bangsa. Kita ini apostolat gereja. Gereja itu utusan sudah, tidak usah diutus lagi. Gereja Kristen Injil di tanah Papua menjadi gereja, tidak perlu diutus. Kami memang sudah dari sendirinya memang diutus. Utusan memang apostolis, rasuli. Jadi, mau jalan saja, mau berdiri itu sudah jadi utusan, sudah tidak usah bilang diutus lagi. Jangan jadikan pasif lagi. Tidak usah pakai kata-kata pasif ya dalam gereja ini. Pakai kata aktif semua. Yaitu hal kedua terkait dengan sejarah gereja di tanah Papua berada dalam pusaran dan arus politik. Sidang sinode pertama 56 dipercepat penyelenggaraan karena arus politik. Itu politik luar negeri. Sidang sinode 59 kemudian 63 ke 62 yang kemudian menjadi sidang darurat 52 itu berada dalam pusaran itu. Sidang sinode 68 apalagi 69 itu penentuan nasib. Dan tata gereja lahir di dalam pusaran itu. Tata gereja 56, tata gereja 68, tata gereja 60, tata gereja 71. Yang 69 ke 71 belum pakai lagi, melahir baru lagi. Tata gereja 77 peraturan keuangannya mulai pemilu 72 ke 77. Sidang-sidang gereja berlangsung di celah-celah. Dan pendidikan politik itu bagian dari sejarah gereja Kristen Injil di tanah Papua. Kehidupan gereja di dunia politik adalah bagian dari pelayanan gereja di tengah dunia. Karena itu politik bukan negatif bagi gereja. Politik adalah bagian terpenting dari kesaksian gereja di tengah-tengah bangsa dan negara. Ikuti kegiatan ini sebagai bagian dalam sejarah perjalanan gereja. Bahwa di suatu ketika tertentu, saudara-saudara diundang untuk menyikapi pesta demokrasi yang akan berlangsung. Bahwa sejarah akan mencatat nama saudara dalam lembaran gereja Kristen Injil. Pikiran saudara, kepentingan saudara yang bawa menjadi bagian dari agen 37 gereja pembawa keadilan.
78 Itu hal yang 8275 ya. 8275. dan hal yang ketiga, Kedua saya mau menyampaikan ini menyambut kegiatan ini dengan penuh sukacita bersama Sinode, juga menyampaikan penghormatan dan terima kasih Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang dikomando langsung oleh Ketua Umum PGI hadir datang melihat anak-anaknya di tanah Papua. Kita beri tepuk tangan dulu. Sejarah gereja nanti dicatat. Kalau kunjungan biasa itu biasa, tapi datang memberikan pemikiran bagi gereja itu luar biasa. Bagian dari percaturan politik di Republik ini. Terima kasih banyak juga untuk Bawaslu Provinsi Papua yang berkenan datang. Kita bicara dan mengatur segala sesuatu di ruang waktu kedua pada Sinode. Dan ketuanya Muslim. Jadi beliau datang langsung waktu belum berdoa kan? Muslim datang. Beliau bilang, saya Bapak Pendeta, saya antar domba-domba ini datang. Oh begitu. Dan akhirnya sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan ini dari sebuah pertemuan yang luar biasa. Terima kasih untuk Bawaslu. Kiranya pekerjaan kita di periode ini akan berlangsung dalam rahmat. Terima kasih juga untuk pimpinan UM United Evangelical Mission, Ibu Pertal maupun Muatan Siantar menopang dan mendukung kegiatan ini. Terima kasih untuk pimpinan Sinode Evangelis The Fals, Gereja Fals, Sinode Fals di Jerman Selatan yang boleh menopang, mendukung kegiatan ini. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Ini artinya Papua penting bagi dunia. Pesta di periode ini, di waktu ini berbeda. Gunakan kepercayaan ini, gunakan kesempatan ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan bagi masyarakat dan bangsa kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan menyatakan kegiatan ini dibuka. Mungkin Ketua 1 dan Bapak Anggota BPS Seluruh, mari kita buka ini sama-sama. Bersama Badan Koordinasi. Bapak Ketua Umum, mari mendampingi kami untuk Tokitiva sama-sama. Pak BPS 10, Bapak pengganti kami supaya jangan bukan pimpinan gereja berdiri depan kita sih. Ya, biasa saya tuh yang pegang tifa kok pindah karena nanti kok macam pimpinan gereja juga. Jadi di antara kami akan sendiri pegang. Saya akan menyatakan pembukaan kita semua. Saudara dipersilakan berdiri. Dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dalam kuasa Roh Kudus, saya Wakil Ketua 2 Badan Pekerja Sinode dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menyatakan kegiatan pelatihan fasilitator pendidikan politik Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tanggal 18 sampai 19 Oktober 2023 dibuka secara resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kematifat telah menggaung pada kegiatan pelatihan fasilitator pendidikan politik bagi warga gereja. Kita akan berlangsung selama hari ini sampai hari besok dalam pimpinan kuasa Tuhan. Kita berikan aplaus sekali lagi. Waktu selanjutnya adalah istirahat untuk makan siang.
Karena itu kami minta dengan hormat kepada anggota BPS wilayah 10, hambanya Bapak Pendeta Yudas Meake untuk memimpin kita di dalam doa jamuan makan. Mari Bapak sekalian kita berdoa untuk doa malam. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di surga. Hanya karena rencana maksudmu yang baik boleh menghimpunkan kami. Boleh tim saudara-saudara kami pergi pusat, boleh berada bersama-sama dengan pergi wilayah dan dua klasis-klasis dalam hamba Tuhan beserta yang kami hadir di siang hari ini. Bapa di surga, sebelum kami masuk dalam materi-materi, kami juga akan kenyangkan makanan yang telah disiapkan oleh panitia di tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah mengolah makanan ini supaya mereka terus menjadi berkat bagi kepentingan dan pelayanan umum. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga sesama kami yang tidak bisa dapat makan seperti kami di hari ini di belahan bumi, tapi juga konteks Papua yang Tuhan Engkau tahu ada di mana-mana, tempat pengungsian dan di mana saja. Tuhan Engkau menjangkau mereka dengan maksud Tuhan yang baik dan juga memberikan makanan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur.